Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Begitulah firman Tuhan Yesus Kristus kepada Thomas yang sempat menyatakan ketidakpercayaannya karena belum melihat. Paulus bisa jadi begitu terkesan dengan firman tersebut sehingga tanpa ragu ia menyatakan pengakuan imannya bahwa hidupnya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Latar belakang dari pernyataan iman Paulus tersebut nampak jelas berkorelasi dengan beratnya beban hidup yang harus ditanggung selama hidup di dunia fana ini, sebagaimana pengakuannya kepada jemaat Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 7. Seperti sudah kita ketahui bersama, Paulus merupakan rasul yang secara khusus diutus untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa asing. Itulah sebabnya ia bersama rekan-rekannya berkeliling ke penjuru dunia dan menanggung banyak penderitaan. Ia menulis sebagai berikut. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Tidak bisa dipungkiri bahwa Paulus lebih banyak menanggung penderitaan
dibandingkan dengan para pelayan lainnya yang sama-sama berjuang keras untuk memberitakan Injil. Namun meskipun demikian, Paulus tetap tabah dan tidak mengeluh atas banyaknya penderitaan tersebut, karena ia tidak mengarahkan pandangannya kepada dunia yang fana, melainkan kepada surga yang kekal. Penderitaan di dunia fana itu kelihatan, namun yang kelihatan itu hanya sementara. Sedangkan sukacita dan kemuliaan di surga itu tidak kelihatan, namun yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Itulah sebabnya Paulus menyatakan pengakuan imannya bahwa hidup yang ia jalani di dunia fana ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi, meskipun sukacita dan kemuliaan di surga itu tidak kelihatan, namun Paulus percaya bahwa kediaman yang kekal tersebut dijamin oleh firman Allah yang janjinya teguh. Sahabat-sahabat Kristus, kerap kali rasa khawatir dan takut itu timbul karena kita mengarahkan pandangan kepada yang kita lihat dan bukan kepada yang kita percaya. Petrus jelas paling memahami hal ini ketika percaya bahwa ia mampu berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus di atas air Danau Galilea yang bergelombang. Tetapi pada saat Petrus melihat betapa menakutkannya badai gelombang tersebut, maka ia kemudian mulai tenggelam. Sebelum akhirnya ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika Petrus kembali percaya, maka ia selamat. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 30. Kehidupan di dunia fana ini seringkali juga berlaku demikian. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, dan masalah-masalah lainnya yang mendatangkan penderitaan, kita cenderung mengarahkan pandangan kita kepada yang kita lihat dan bukan kepada yang kita percaya. Padahal jika kita percaya, maka Allah pasti memberi jalan keluar atau memberi kekuatan supaya kita dapat menanggung segala perkara tersebut. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu pujian ini. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.